Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi ya dengan saya Cak Ion di STC Misteri. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri ataupun sifat-sifat yang disukai oleh kodam macan putih. Enggak sembarangan orang disukai ya, enggak sembarangan sifat disukai, ataupun enggak semua orang bisa disukai oleh kodam macan putih. Kodam macan putih suka pada orang-orang yang memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri tersebut ya. Yang pertama itu sifatnya bijaksana. Jadi yang dimaksud bijaksana, dia itu selalu selalu mengambil keputusan dengan benar, dan dia selalu berbicara benar, dan dia tegas dalam memutuskan suatu masalah, suatu hal dia akan tegas untuk memutuskannya gitu. Dan pastinya sudah difikirkan dengan matang-matang baru dia akan memutuskan suatu masalah. Tidak pernah mengambil keputusan secara instan ya, secara cepat. Pasti dia tuh difikirkan dulu bagaimana keputusannya lebih enak gitu. Itu yang pertama ya. Gimana ya, dia tuh berwibawa gitu. Apa yang diomongkan itu pastinya semua orang akan menurut gitu. Misalkan dia nyuruh sesuatu yang insya Allah bicaranya itu akan langsung diikuti oleh orang-orang gitu, oleh orang-orang sekitarnya, tetangganya atau siapa ya. Kalau berbicara tuh dia gak pernah berbohong, dia selalu mengeluarkan apa yang dia pikirkan. Dia nggak pernah berbicara mengada-ngada, maksudnya nggak pernah mengada-ngada. Apa yang ada di hatinya dia akan bicarakan dan dia akan lontarkan gitu. Itu yang pertama. Dan yang nomor dua, itu orangnya pendiam. Yang dimaksud dengan pendiam itu lur, bukan pas nggak bicara sama sekali ya, bukan cuma menang di rumah, nggak keluaran ataupun dalam kamar terus, enggak. Yang dimaksud dengan pendiam itu lur, ialah orang yang nggak pernah ya yang nggak pernah mengurusi urusan orang lain lur. Dia hanya fokus mengurusi urusannya sendiri gitu. Dan dia nggak mau tahu urusan orang lain, nggak pernah ikut campur urusan orang lain ya. Yang dianggapnya nggak perlu saya ikut campur gitu loh. Jadi saya nggak perlu ikut campur urusan rumah tangga orang lain, saya nggak perlu ikut campur. Dia nggak bakalan ikut campur loh. Dia akan selalu mengurusi dirinya sendiri ataupun keluarganya saja loh. Biarkan orang lain itu mau ngapain itu nggak apa-apa. Itu nggak akan ngaruh pada pikirannya dia loh. Karena itu sudah termasuk sifat pendiam loh. Jadi yang dimaksud pendiam nggak mau mengurusi urusan orang lain gitu. Yang kedua ya. Terus yang ketiga, dia itu pemarah lur. Yang dimaksud pemarah bukan nggak ada apa-apa ya, nggak ada ombak, nggak ada angin, langsung marah-marah aja. Setiap hari langsung marah, ketemu orang langsung marah, enggak lur. Yang dimaksud pemarah itu, dia tuh akan marah jika dirinya itu disalahi lur, ataupun harga dirinya merasa diinjak-injak, ataupun dari keluarganya merasa disalahi, diinjak-injak gitu loh. Yang berkaitan dengan dirinya sendiri ataupun keluarganya, dia tidak segan-segan mengeluarkan taringnya lur. Dia tidak akan segan-segan ya untuk marah gitu loh, untuk melontarkan emosinya. Dia nggak segan-segan lur. Tanpa disuruh pun dia akan marah dengan sendirinya lur. Bahkan marahnya seorang pendiam itu lebih bahaya lur daripada marahnya orang yang suka nyerocos gitu loh. Jadi hati-hati ya kalau orang pendiam lagi marah, takutnya dia mengeluarkan taringnya gitu loh. Itu ya, itu yang seterusnya ya. Yang seterusnya itu orangnya itu kayak apa ya, hati-hati langas titi gitu loh. Hati-hati langas titi.
Jadi di setiap kali dia tuh bertingkah ataupun berperilaku lur, dia selalu berpikir dulu lur. Sebelum dia melangkah dia berpikir dulu. Sebelum dia berbicara dia berpikir dulu. Dan dia nggak senonoh gitu lur, nggak ceroboh dalam mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu apa dah itu. Dia selalu berpikir dan dia tuh selalu hati-hati lur. Dia selalu hati-hati dan pelan-pelan. Pikirnya itu nggak keras lur. Pikirnya itu lemah lembut tapi pasti gitu lur. Oke itu ya. Jadi dari tadi sudah paham. Dan seterusnya lur, orangnya itu ya selalu waspada. Yang dimaksud waspada lur, di sehari-harinya ya dia tuh selalu waspada tentang keadaan, suasana maupun lokasi ataupun situasi lur. Dia selalu waspada. Dia selalu waspada tentang keburukannya yang akan terjadi. Dalam keburukan sekecil apapun dia akan selalu waspada. Kesalahan sekecil apapun dia pun akan selalu waspada ya. Dalam bertingkah laku ataupun apa itu dia selalu waspada loh. Dalam menghadapi suasana, situasi, tempat ataupun gimana dah, dia selalu waspada. Karena instingnya lor, instingnya itu pasti lebih kuat daripada manusia rata-rata pada umumnya gitu. Instingnya akan lebih kuat ya. Jadi dia tuh mempunyai firasat. Misalkan akan ada sesuatu yang akan menimpanya gitu, instingnya akan lebih dulu merasakan dulu. Jadi perasaannya itu akan lebih dulu merasakan gitu loh. Dan dia akan waspada setelah dia tuh merasakan apa yang akan terjadi. Misalkan wah nanti takutnya kepleset misalkan loh. Jadi instingnya itu sudah kerasa loh, lebih kuat gitu, lebih peka daripada manusia umumnya gitu loh. Daripada mereka yang nggak mempunyai sifat-sifat tersebut loh. Dia akan lebih peka ya. Jadi mungkin itu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang ciri-ciri dan sifat-sifat orang yang memiliki, yang disukai oleh kodam macan putih. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika teman kalian ataupun kalian sendiri merasakan sifat-sifat tersebut, maka kalian adalah salah satu orang yang paling disukai oleh kodam macan putih. Ataupun teman kalian tahu teman kalian tuh sifat-sifatnya seperti itu adalah salah satu orang yang paling disukai oleh kodam macan putih. Jadi hati-hatilah dengan orang yang seperti itu, yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Karena kalau dia lagi marah, dia nggak segan-segan untuk menunjukkan taringnya. Marahnya pun akan meledak-ledak gitu loh. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa lah di like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.